أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبة نصوحا. لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ajma'in amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih berkenan memberikan kepada kita kesehatan, menganugerahkan kepada kita waktu luang, kesempatan untuk bersama-sama hadir dalam majelis ini setelah kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Kemudian pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan melanjutkan kajian kita, pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar, di mana pembahasan kita pada malam hari ini masih terkait dengan bab yang pertama dari penjelasan tentang ibadah haji. Beberapa muqaddimah penting terkait dengan ibadah haji. Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan apa itu haji, hukum dan keutamaan ibadah haji, kewajiban haji diwajibkan satu kali dalam seumur hidup kita, dan kemudian
syarat-syarat sehingga seseorang itu diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Masih tersisa 2 pembahasan dalam mukaddimah ini sebelum kita melangkah kepada bab yang kedua terkait dengan rukun-rukun haji dan wajib-wajib haji. Yang pertama, pembahasan yang kelima dari bab yang pertama terkait dengan hukum umrah dan dalilnya. Dalam kitab ini dikatakan tajibul umratu 'alal mustati' marratan wahidatan fil umr. Umrah itu hukumnya wajib ya, bagi orang yang mampu minimal sekali dalam seumur hidup. Jadi dijelaskan dalam kitab ini bahwa umrah itu hukumnya wajib. Ya. Umrah itu hukumnya wajib bagi orang alal mustati', orang yang memiliki kemampuan. Dan al-istita'ah, kemampuan itu dalam ibadah umrah sama dengan ibadah haji, yaitu orang yang memiliki nafkah yang cukup untuk keluarganya, kemudian setelah itu ia memiliki kelebihan nafkah yang dengannya kelebihan itu dapat dia gunakan untuk pergi melaksanakan ibadah umrah. Meskipun tentunya kemampuan dalam ibadah umrah dari sisi kemampuan harta itu tidak sebesar ya, kemampuan finansial, kemampuan harta dalam ibadah haji. Ya. Nah, yang membedakan bahwa umrah itu kapan saja bisa kita lakukan. Tidak ada batasan waktu yang ditetapkan di dalam syariat kita terkait dengan pelaksanaan ibadah umrah. Kapan saja. Ya. Sepanjang tahun. Tidak ada pembatasan. Meskipun tentunya pada waktu-waktu tertentu itu memiliki keistimewaan. Seperti ibadah umrah pada bulan Ramadan. Ya. Apa dalilnya bahwa umrah itu wajib? Yang pertama adalah liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan ibadah umrah itu semata-mata karena Allah. Jadi digandengkan, disamakan kedudukan haji dan umrah. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Ya, sempurnakanlah ibadah haji dan begitu pula ibadah umrah semata-mata karena Allah. Wa liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam li Aisyah lamma sa'adathu, dan berdasarkan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah ketika Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya, hal 'alan nisa'i jihad? Ya Rasulullah, apakah ada kewajiban berjihad buat para wanita? Ya. Jadi ummahatul mukminin atau para wanita-wanita kaum muslimin di zaman Rasulullah itu merasa iri bahwa jihad itu hanya bagi laki-laki. Maka muncullah pertanyaan ini, hal 'alan nisa'i jihad? Apakah ada jihad buat para wanita? Ya. Dan jihad itu hukumnya wajib ketika kondisi mengharuskan. Ya. Ya. Seperti umpamanya ketika kita diserang, kaum muslimin diserang, maka kewajiban kita untuk membela diri, atau ada kehormatan kaum muslimin, nah, maka
Ya, tentunya dengan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh para ulama kita. Ya, termasuk di antara hal yang paling penting itu adalah bahwa jihad itu dilakukan bersama dengan pemimpin kaum muslim. Nah, jadi Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya, hal 'ala nisa'i jihad? Apakah ada jihad buat wanita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala na'am 'alaihinna jihadun la qitala fihi. Betul bahwa wanita itu memiliki jihad, tapi jihadnya tanpa perang, tidak ada mengangkat senjata di dalamnya. Apa jihadnya wanita? Kata Rasulullah, al-hajju wal umrah, ya, haji dan umrah. Jadi ya, bagi para wanita yang melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah, ini merupakan jihadnya kaum wanita. Maka sebagaimana jihad itu diwajibkan kepada laki-laki, ya, maka jihad itu juga diwajibkan kepada perempuan dari sisi tetapi jihadnya tentunya tidak disertai dengan mengangkat senjata, yaitu dengan melaksanakan haji dan umrah. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Abi Razid. Begitu pula dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Abi Razid, ya, seorang sahabat, lamma sa'alahu anna abahu la yastati' al-hajj. Ketika Abu Razin ini memberitahukan kepada Rasulullah bahwa bapaknya sudah tidak lagi mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Ya, jadi Abu Razin ini punya bapak. Bapaknya tidak lagi mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Walal umrah, begitu pula tidak lagi mampu untuk melaksanakan ibadah umrah. Ya, karena sudah tua renta, tidak lagi mampu. Maka ketika ya, hal itu disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, hujja an abika wa'tamir. Hujja an abika wa'tamir. Hajikanlah bapakmu dan umrahkanlah bapakmu. Ya. Artinya Rasulullah menyamakan antara haji dan umrah, meskipun pelaksanaannya itu dengan cara diganti. Kan ada istilah haji badal, umrah badal. Jadi ketika seseorang itu beruzur, tidak mampu melaksanakan ibadah haji, maka boleh dibadalkan, digantikan oleh orang lain. Kalau dalam kasus ini anaknya sendiri diperintahkan oleh Rasulullah, hujja'an abika. Ya. Laksanakanlah haji untuk bapakmu, laksanakanlah umrah untuk bapakmu. Ya. Nah, jadi dari hadis ini, dari ayat dan hadis-hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa ibadah umrah itu pun sebenarnya hukumnya wajib. Ya, ini memang diperselisihkan oleh para ulama tentang status kedudukan ibadah umrah. Apakah itu wajib atau sunnah muakkadah? Ya, sunnah muakkadah. Tetapi tidak sedikit para ulama yang mengkategorikan ibadah umrah itu wajib. Ya. Ya. Jadi para jamaah sekalian, kalau sudah memiliki kemampuan ya, untuk melaksanakan ibadah umrah, maka seharusnya jangan ditunda-tunda. Ya, segera tunaikan ibadah umrah itu ketika memiliki kemampuan. Apalagi untuk saat sekarang, kalau menunggu haji akan sangat lama. Ya, kalau ingin haji ya sesuai dengan ONH pemerintah, maka pasti akan menunggu sangat lama. Maka ya, ketika memiliki kemampuan, silahkan laksanakan ibadah umrah terlebih dahulu. Nah, umrah itu rukunnya cuma 3. Rukunnya cuma 3. Apa rukunnya? Wa arkanuha salasa. Ihram, ya, berihram. Ya, apa itu ihram? Al-ihram itu adalah memasukkan niat ibadah dalam memasukkan
memasukkan niat, ya, memasukkan ibadah kita ke dalam niat kita, itu ihram. Bukan pakai ihram ya. Nah, itu sebagian tidak bisa membedakan berihram dan memakai pakaian ihram. Memakai pakaian ihram itu salah satu konsekuensi daripada ihram. Ya, nanti sebentar kita jelaskan. Ya, pada pembahasan tentang rukun dan wajib-wajib haji. Jadi yang rukun itu adalah berihram. Yang mana itu? Ketika kita mengucapkan labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umratan. Nah, itu kita pada hakikatnya telah berihram. Berihram. Nah, ya. Jadi memasukkan, ya, ibadah kita itu ke dalam niat kita. Dan satu-satunya ibadah yang disyariatkan kepada kita untuk kita lafadzkan niatnya itu adalah ibadah haji dan ibadah umrah, disunnahkan. Kemudian rukun yang kedua adalah tawaf umrah. Rukun yang ketiga adalah sa'i umrah. Ya. Jadi kita berihram, ya. Kemudian setelah itu melaksanakan tawaf. Kemudian setelah tawaf melaksanakan sa'i, maka terpenuhilah semua apa yang menjadi rukun daripada ibadah umrah. Adapun kewajiban-kewajibannya nanti sebentar kita jelaskan bersama dengan kewajiban ibadah haji karena sama. Ya. Nah, jadi para jamaah sekalian, ini rukun daripada ibadah umrah. Jadi cuma 3 ya. Ya. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya adalah mawaqitul haji wal umrah, miqat. Jadi ada disebut dengan miqat, mawaqit al haji wal umrah. Ya. Al miqatu lughatan huwal had. Apa itu makna daripada miqat? Miqat itu adalah batasan, al haddu. Adapun secara istilah adalah huwa maudhi'ul ibadati au zamanuha. Jadi miqat itu adalah tempat melaksanakan ibadah atau waktu pelaksanaan ibadah. Jadi 2 dimensinya. Dikatakan miqat itu 2 dimensinya. Dimensi tempat dan dimensi waktu. Ya. Jadi ibadah haji dan ibadah umrah itu memiliki miqat, batasan. Baik dari sisi waktu dan dari sisi tempat. Ya. Nah, maka miqat itu terbagi 2. Ada namanya miqatun zamaniyah dan ada namanya miqatun makaniyah. Ada miqat yang terkait dengan zaman, waktu, dan ada miqat yang terkait dengan tempat. Kita mulai dari waktu. Para ulama kita mengatakan, dan ini sudah kita jelaskan tadi, bahwa untuk umrah miqatnya dari sisi waktu itu berlaku sepanjang tahun. Ya, jadi tidak ada pembatasan untuk melakukan ibadah umrah. Miqatnya, waktunya sepanjang tahun. Jami'u awqatis sana. Semua waktu, ya, semua waktu boleh kita jadikan sebagai waktu untuk melaksanakan ibadah umrah. Adapun haji, maka dari sisi waktu, haji ini memiliki ashhurum ma'lumat, memiliki bulan-bulan yang telah diketahui atau yang telah ditetapkan. Ya. La yasihhu syai'un min a'malil haji illa fiha. Tidak sah pelaksanaan ibadah haji kecuali pada waktu yang telah ditetapkan itu. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, al-hajju ashhurum ma'lumat. Ibadah haji itu punya bulan-bulan ma'lumat yang telah diketahui. Ya. Apa bulan-bulan haji itu? Bulan Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Apa bedanya? Apa maksudnya? Yang pertama, apa maksudnya? Artinya seseorang sudah boleh berihram, ya,
untuk melaksanakan ibadah haji sejak bulan Syawal. Jadi kalau ada yang datang ke Mekah ya, sampai ke miqat di bulan Syawal dan kemudian meniatkan haji, labbaik Allahumma hajjan, dia katakan seperti itu ya. Kalau haji kan labbaik Allahumma hajjan. Sah tidak hajinya di bulan Syawal? Sah tidak? Sah tidak? Sah. Karena dia melakukan di bulan-bulan yang telah ditentukan. Jadi sah, labbaik Allahumma hajjan. Ya, meskipun nanti konsekuensinya dia harus menunggu lama. Kalau dia ambil haji ifrat, ya, kalau niatnya seperti tadi, labbaik Allahumma hajjan, itu berarti niatnya ifrat. Ya, niatnya ifrat itu konsekuensinya selama belum tahallulnya orang haji itu nanti di tanggal 10 Zulhijjah. Jadi mulai dari bulan Syawal, Zulqa'dah, dan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu terus dalam keadaan berihram. Dan kalau dikatakan berihram, ada konsekuensinya. Tidak boleh pakai pakaian yang berjahit. Tidak boleh pakai wangian. Tidak boleh mencukur rambut. Tidak boleh menggunting kuku. Dan seterusnya, dan seterusnya. Dan tidak boleh dekat-dekat dengan istri. Bisa batal hajinya. Nah itu para jamaah sekalian. Tetapi dari sisi hukum, karena dia telah melaksanakan hajinya pada miqat yang telah ditetapkan, maka kita katakan sah. Ya. Ini perlu dijelaskan. Miqat yang dimaksud itu maksudnya miqat dari sisi waktu, bolehnya seseorang memulai berihram untuk melaksanakan ibadah haji, bukan pelaksanaan hajinya. Karena pelaksanaan hajinya itu nanti dilakukan di bulan Zulhijjah. Ya. Karena sekarang ini ada juga ya, beberapa orang-orang yang ya, mengusulkan agar haji itu tidak terlalu ramai. Bagaimana kalau haji itu dilaksanakan jangan satu kali setiap tahun. Ya, kan bulan haji itu ada 3. Jadi mereka katakan bagusnya bulan haji di bulan Syawal. Kemudian ada lagi bulan Zulqa'dah dan ada lagi di bulan Zulhijjah. Ini pendapat yang keliru. Ya. Ya. Jadi kalau mau dikatakan bulan Syawal, kapan wukufnya? Padahal wukuf itu nanti pada tanggal 9 Zulhijjah. Ya. Ya. Jadi ini pendapat yang tidak tepat, ya, mengada-ngada. Ya, namanya haji itu ramai, dari dulu ramai. Namanya haji itu banyak yang meninggal dari dulu. Kalau kita baca sejarah dalam tarikh Islam sejak dulu banyak yang meninggal. Ya, jadi untuk menghindari ya tidak ada yang meninggal, saya kira ya sepak bola pun, nonton sepak bola pun kalau berdesak-desakan juga bisa mengakibatkan. Ya, jadi kalau begitu dilarang sepak bolanya. Ya. Atau jangan, ya, kan tidak seperti itu caranya. Ya. Apalagi ibadah haji ini memang sudah ditetapkan waktunya. Ya. Nah ini yang terkait dengan, jadi yang dimaksud miqat haji dari sisi waktu itu adalah bolehnya kita berihram untuk melaksanakan ibadah haji. Adapun inti pelaksanaan ibadah haji itu nanti pada bulan Zulhijjah. Makanya namanya Zulhijjah. Karena inti pelaksanaan ibadah haji itu ada pada bulan Zulhijjah. Nah, itu miqat secara zamaniyah, secara waktu. Ammal mawaqit al-makaniyah lil haji wal umrah. Adapun miqat dari sisi tempat, ya, jadi ada miqat untuk pelaksanaan haji dan umrah. Fahiyal hudud alladhi la yajuzu lil haji wal mu'tamir an yatajawazaha illa bi ihram.
inilah tempat-tempat yang telah ditetapkan di dalam syariat, di mana orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah tidak boleh melewati tempat itu kecuali setelah berihram. Setelah berihram. Jadi orang yang melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah, yang melewati tempat itu harus berihram dari tempat itu. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Abbas, waqata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ahli al-Madinati Dzul Hulaifah. Jadi ada beberapa tempat yang telah ditetapkan oleh Nabi menjadi miqat. Menjadi miqat untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah dari sisi tempat. Jadi Rasulullah katakan dalam hadis Ibnu Abbas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan miqat bagi penduduk Madinah satu tempat namanya Dzul Hulaifah. Dzul Hulaifah atau biasa juga disebut dengan Abyar Ali. Kalau orang Indonesia biasa lebih akrab dinamakan Bir Ali. Bir Ali itu miqat. Bir Ali. Nah, inilah miqatnya orang Madinah. Jadi kalau kita pergi umrah lebih dahulu ke Madinah atau pergi haji gelombang pertama itu dahulu ke Madinah, maka nanti miqatnya itu pasti lewat Dzul Hulaifah, Bir Ali ini. Dan inilah miqat yang paling jauh dari kota Mekah. Inilah miqat yang paling jauh dari kota Mekah. Jaraknya antara Dzul Hulaifah dengan Mekah itu sekitar 400 kilo lebih. Kemudian wa ahli Syamil Juhfa. Dan bagi penduduk Syam, negeri Syam itu Palestina, Suria, Yordania, negeri-negeri Syam, Irak. Nah, itu masuknya kalau dia mau ke Mekah, maka miqatnya itu kata Rasulullah Al-Juhfa. Al-Juhfa. Ada satu tempat namanya Al-Juhfa. Nah, itu miqatnya. Miqatnya bagi penduduk negeri Syam. Namanya Juhfa. Wali ahli Najd Qarnal Manazil. Adapun bagi penduduk Najd itu yang datang dari arah oleh Umar bin Khattab sejajar dengan Qarnul Manazil. Kemudian wali ahli Yamani Yalamlam. Bagi orang yang datang dari negeri Yaman itu miqat
atau sebelum Mekah ya, sebelum Mekah ya, yang menjadi tempat perjanjian Hudaybiyah ya. Dari mana mereka kalau mau pergi haji? Dari tempatnya ya. Jadi tidak perlu dia kembali dulu ke ya, atau cari miqat ya, tidak. Hatta ahlu Makkah min Makkah. Begitu pula bagi penduduk Mekah kalau mau pergi haji, maka dia miqatnya dari Mekah ya. Nah, para jamaah sekalian, sebenarnya inti daripada pelaksanaan ibadah haji dan ibadah umrah itu adalah menggabungkan antara tempat yang halal dan tempat yang haram. Jadi dua-duanya itu harus digabungkan ya. Jadi penduduk kota Mekah kalau mau pergi umrah, mereka keluar dulu, harus cari tempat yang halal dulu sebelum masuk ke daerah haram. Mana daerah haram itu ada batasannya sekarang ya. Ada tugunya semua. Seputar Mekah itu ada tugunya, itu kita tahu. Itu jadi kalau untuk umrah penduduk kota Mekah itu harus keluar. Nah, makanya sekarang ada miqat namanya Tan'im ya. Orang biasa sebut Masjid Aisyah. Ya. Ada juga Ji'ranah, Ji'ranah. Itu tempat-tempat miqat. Karena tempat ini sudah berada di luar kota, di luar batasan haram. Itu bagi penduduk kota. Kenapa? Karena mereka harus menggabungkan antara daerah halal dan daerah haram dalam keadaan berihram. Maka mereka itu harus keluar dulu. Tidak mesti sebenarnya harus ke Tan'im, tidak mesti harus ke Ji'ranah. Yang penting dia keluar dulu untuk masuk dengan ihramnya ya. Ya. Nah, itu para jamaah sekalian ya. Itu bagi siapa? Penduduk kota Mekah. Adapun yang di luar kota Mekah cukup dari tempat mereka. Itu kalau melaksanakan ibadah umrah. Adapun ibadah haji, orang Mekah itu berihramnya dari mana? Dari rumahnya masing-masing. Tidak perlu dia ke Tan'im. Kenapa? Karena nanti pada saat dia di Arafah, dia itu sudah berada di daerah halal. Karena Arafah itu bukan daerah haram ya. Arafah itu daerah halal ya, daerah halal. Kalau di daerah haram itu tidak boleh apa? Tidak boleh berburu binatang. Itu merpati, lihat ya, merpati kenapa banyak di Mekah? Karena tidak boleh memang berburu merpati. Tapi kalau sudah di Arafah boleh tidak? Boleh, karena dia daerah halal. Jadi sudah bisa. Kalau orang berhaji, orang Mekah itu dia tidak perlu ke Tan'im, tidak perlu ke Ji'ranah. Dia dari rumahnya saja berihram. Karena apa? Karena saat pelaksanaan ibadah haji dia akan ke Arafah. Arafah itu daerah halal. Maka dalam ibadah haji dia sudah menggabungkan antara daerah halal dan daerah haram. Ya, daerah haram. Nah, itu intinya. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ta'adda hadhil mawaqit biduni ihram, siapa yang lewat, yang mau haji dan umrah melewati miqat ini tanpa berihram. Apa berihram itu? Memasukkan ibadah niat ibadah ibadahnya ke dalam niat itu tadi ya. Idkhalun nusuk fi niyah, jadi memasukkan ibadahnya itu ke dalam niatnya ya. Maka ya, siapa yang melewati miqat ini ya tanpa berihram, wajaba alaihi ruju' ilaiha in amkan. Jadi kewajibannya, maka dia wajib untuk kembali ke tempat miqat itu kalau dia mampu ya. Jadi umpamanya ada yang tertidur ya, ada yang tertidur di bus, tertidur, nanti lewat miqat baru bangun, lewat miqat, belum sempat berniat, maka kewajibannya dia harus kembali ke miqat. Jadi putar mobilnya atau putar busnya, kembali ke miqat ya. Nah, kalau tidak, wa illam yatamakkan minar ruju' fa alaihi fidyah. Tapi kalau dia tidak kembali ya, maka boleh tidak dia berihram setelah itu? Boleh, tidak ada masalah, dia boleh berihram. Tapi konsekuensinya dia wajib membayar fidyah. Apa fidyahnya? Menyembelih seekor
Wa hiya syatun yadbahuha fi Makkah. Ya, jadi istilah orang Indonesia bayar dam. Ya, orang Indonesia apa-apa dam. Tidak semuanya dam. Ya, ada yang harus dam, ada juga yang tidak. Ya. Ini sedikit-sedikit dam. Nah, ini salah satu yang dam yang benar ini. Ya, jadi kalau dia melewati miqat tanpa berniat, ya, tanpa berniat ihram, ya, tanpa berniat ihram, maka kalau dia tidak kembali ke miqat, kalau dia kembali ke miqat tidak ada masalah, ya. Kalau dia sudah melewati miqat, ya, dan dia tidak bisa lagi kembali, sopirnya marah-marah, sopir busnya, bagaimana mungkin kembali, ini sudah jauh sekali. Oh, ya. Akhirnya ya oke lah, yang penting dia berihram di tempat dia itu, ya, dia berihram labbaik Allahumma umratan atau hajjan, terus, dan tetapi konsekuensinya dia harus bayar dam, bayar fidyah. Disembeli di mana? Di Indonesia? Daripada di Mekah mendingan di Indonesia, banyak kambingku di rumah. Boleh tak? Tidak boleh, harus disembeli harus dam, ya, tidak boleh bersedekah, harus beli kambing di Mekah, kemudian disembeli dan dibagikan dagingnya kepada fakir miskin yang berada di Mekah, dan tidak boleh sama sekali dia menyentuh daging itu, karena itu adalah pelanggaran, ya. Jadi tidak boleh dia sembeli kambingnya, dia bilang saya juga mau makan kambing. Enggak, ini sembelihan, ini pelanggar. Denda, namanya denda, ya, karena melanggar. Maka kalau dia denda itu tidak boleh sama sekali disentuh. Beda dengan dam tamattu. Ya, dam tamattu itu memang karena kita beribadah dan melaksanakan ibadah itu dan bersyukur kepada Allah karena dibolehkan untuk bertamattu. Maka boleh kita, jadi kalau dam tamattu itu seperti kurban kita. Kurban kita boleh kita ambil dagingnya dan kita makan. Adapun kalau pelanggaran seperti ini, itu tidak boleh sama sekali dimakan, dibagikan habis untuk fakir miskin di Makkah, ya. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada bab yang kedua, ya, tentang rukun-rukun haji dan wajib-wajib haji. Ya, mudah-mudahan waktunya cukup. Rukun-rukun haji. Apa rukun haji? Rukun haji itu ada 4. Yang pertama ihram. Ya. Ihram itu adalah niyatul haji wa qasdihi. Berniatnya kita melaksanakan ibadah haji. Ya. Itu ihram. Ya. Ya. Dan tidak sah ibadah haji seseorang kalau tidak disertai dengan niat ihramnya. Ya. Dalilnya apa? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bin niat. Ya. Hukum asalnya niat itu di dalam hati. Tetapi untuk ibadah haji lebih afdal niat itu dilafadzkan, ya, sesuai dengan jenis ibadah yang kita ambil. Kalau hajinya ifrad, haji itu ada di sini jelaskan tidak, ya? Ya, haji itu ada 3, ya. Ada namanya haji ifrad, ada namanya haji tamattu, dan ada haji qiran. Ada haji ifrad itu artinya apa? Haji menghususkan perjalanan itu hanya untuk melaksanakan ibadah haji saja, ya. Dalam sebagian kitab fikih dikatakan dia berhaji setelah itu umrah, ya. Nah, itu kalau ifrad. Nah, niatnya bagaimana kalau ifrad? Labbaik Allahumma hajjan. Nah, itu saja, ya. Ketika dia di miqat, dia bilang apa? Labbaik Allahumma hajjan. Itu kalau niat hajinya ifrad. Dan ini afdal, para jamaah sekalian, afdal bagi orang yang sudah pernah melaksanakan ibadah umrah pada tahun itu. Jadi kalau tahun ini kita sudah pernah umrah, kemudian diberikan kesempatan haji, maka baginya yang afdal itu melaksanakan haji ifrad. Karena hukum asalnya sebaiknya kita itu menyendirikan, menjadikan perjalanan umrah itu khusus, kemudian perjalanan ibadah haji
khusus, maka itu yang paling afdal. 2 kali kita melakukan perjalanan untuk ibadah yang berbeda, perjuangannya dan itu lebih besar, makanya lebih afdal. Nah, tapi kebanyakan orang Indonesia itulah kali pertama dan itulah kali terakhir. Rata-rata biasanya seperti itu. Maka kita katakan untuk orang Indonesia sebaiknya haji apa? Haji tamattu. Apa itu haji tamattu? Haji tamattu itu di miqat dia katakan apa? Ketika di miqat pertama kali dia berihram, dia katakan labbaik Allahumma umratan. Sebagian menambahkan mutamatti'an biha ilal haji. Ya Allah, baik Allahumma umratan. Ya. Nanti setelah itu tanggal 8 Zulhijjah dia berihram lagi dari mana? Dari tempatnya, dari hotelnya, dari pondoknya di Mekah. Kemudian dia mengatakan labbaik Allahumma hajjan. Nah, itu namanya tamattu. Kenapa? Karena setelah dia berumrah, dia sudah melepaskan semua ihramnya dan tidak lagi dalam keadaan ihram. Tidak lagi dalam keadaan ihram. Dia sudah bebas melakukan apa saja, ya, termasuk hubungan suami istri sampai datang masa untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, ya. Jadi kalau seperti jamaah haji sekarang, ya, nah itu bagusnya memang ambil tamattu. Jadi dia datang ke Mekah melaksanakan ibadah umrah saja. Setelah itu dia lepaskan semua ihramnya, tahallul. Kemudian setelah itu, ya, semuanya bisa dia lakukan sampai datang tanggal 8 Zulhijjah. Di situ dia berihram lagi untuk melaksanakan ibadah haji. Itu namanya haji apa? Tamattu. Apa tamattu? Tamatta ya tamatta'u, bersenang-senang. Bersenang-senang dalam artian bukan senang-senang. Semua haji itu jihad, semua haji itu capek. Maksudnya bersenang-senang itu dalam artian dibolehkan baginya untuk menikmati jeda antara umrah dan hajinya, hal-hal yang tidak boleh dia lakukan saat dia berihram. Itu maksudnya. Dan yang terakhir ada namanya haji qiran. Apa itu qiran? Qiran itu menggabungkan, dan inilah pendapat yang paling kuat di antara para ulama. Inilah hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah melaksanakan haji berapa kali? Ya, 1 kali. Itulah satu-satunya haji Rasulullah, dan hajinya menurut pendapat yang kuat adalah haji qiran. Apa niatnya itu? Niatnya labbaik Allahumma hajjan wa umratan. Jadi langsung didobel niatnya, hajjan wa umratan. Dari satu sisi dia mirip tamattu karena dua-duanya dia lakukan, dan dari satu sisi dia mirip ifrad karena semua kewajiban ifrad itu berlaku bagi orang yang melaksanakan haji qiran. Ya, cuma untuk haji qiran itu tawafnya nanti jadi tawaf umrah dan haji, sa'inya sa'i haji dan umrah, dan seterusnya. Nah, ini para jamaah sekalian. Ya, jadi pada saat kita berihram itu harus ditentukan jenis hajinya, ya, jenis hajinya. Jadi tidak boleh kita berihram itu kemudian kita tidak tentukan ini kita melakukan apa, ya. Nah, ini yang pernah, ini banyak hal, ya, di antara para jamaah itu tidak mengerti dia sedang mengambil haji apa, ya. Jadi penting untuk diketahui pada saat di miqat untuk menentukan dia sedang mengambil haji apa. Mana yang paling afdal dari ketiga haji ini? Apa yang paling afdal? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang bilang haji ifrad, ada yang bilang haji tamattu, ada yang bilang haji, yang haji qiran bilang itulah haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang haji tamattu bilang Rasulullah menyuruh para sahabat yang mengambil haji qiran dan haji ifrad itu merubah niatnya ketika sampai ke Mekah jadi haji tamattu. Jadi haji tamattu yang disuruh oleh Rasulullah kepada para sahabat. Berarti haji tamattu yang paling afdal. Sebagian lagi mengatakan haji ifrad. Kenapa? Karena dia datang hanya untuk melaksanakan ibadah haji saja. Maka kita katakan yang afdal itu sesuai dengan kondisi dan keadaan seseorang. Jadi tinggal menyesuaikan kondisi. Syukur-syukur kalau bisa berhaji 3 kali dan dia mengulangi melaksanakan haji itu 3-3-nya.
Alhamdulillah kalau seperti itu. Ya. Tapi kalau mau semuanya disyariatkan dan semuanya boleh, dan tinggal bergantung kepada kondisi seseorang. Yang sudah datang sejak bulan Syawal di Mekah, sebaiknya jangan ambil haji ifrat, karena itu pasti akan menyulitkan. Ya. Ya. Kalau yang sudah dekat-dekat dengan pelaksanaan wukuf, umpamanya dia datang tanggal berapa? Tanggal 6 atau tanggal 7 Zulhijjah, ya, Zulhijjah, maka mungkin lebih afdal baginya untuk ambil haji ifrat atau ambil sekaligus haji qiran, ya, haji qiran. Nah itu jadi tinggal melihat kondisinya, alhamdulillah ada 3 pilihan itu, tinggal menyesuaikan dengan kondisi kita. Saya kira demikian para jamaah sekalian, kayaknya tidak sempat kita bahas bab kedua ini. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sebelum kita tutup, saya persilahkan kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, 1 atau 2 pertanyaan sebelum kita melaksanakan sholat isya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Di Jeddah, ya, ya. Terus, ya. Jadi yang pertama, sebaiknya dia kalau yang ambil dari Indonesia, ya, langsung masuk ke Mekah, itu gelombang kedua biasanya, ya. Maka sebaiknya dia memilih pendapat yang tidak diperselisihkan oleh para ulama. Apa itu? Dia bermiqat dari Yalamlam, ya, dari Yalamlam. Itu biasanya sebelum beberapa menit sebelum lewat Yalamlam itu sudah diberitahukan di pesawat, sebentar lagi kita akan melewati miqat, maka sudah siap-siap. Maka biasanya jamaah haji kita atau jamaah umrah kita yang langsung ke Mekah itu sejak awal dia sudah siap dengan yang laki-laki, ya. Kalau yang perempuan alhamdulillah lebih fleksibel. Yang laki-laki itu memang sudah ya, sudah siap dengan pakaian ihramnya. Jangan nanti mau di pesawat tiba-tiba ganti semua pakaiannya, ya. Nah, itu para jamaah sekalian. Nah, jadi sebaiknya dia mengambil miqat. Ini yang disepakati, ya, disepakati. Tapi kalaupun tidak dia berihram dari Jeddah, ini Jeddah sebagian para ulama itu mengatakan dia juga bagian dari miqat yang bukan miqat, dia sejajar dengan miqat, sehingga dikatakan dia juga bisa dijadikan sebagai miqat. Tapi itu diperselisihkan, ya, diperselisihkan. Jadi kalau yang seperti ini mana yang lebih bagus? Iya, jangan yang diperselisihkan. Tidak lama itu jaraknya antara, ya, Yalamlam dengan sampai ke Jeddah. Cuma memang harus persiapannya lebih awal kalau kita mau berdiat di atas pesawat, ya. Karena kalau satu pesawat juga tiba-tiba mau wah itu bisa bahaya, goyang. Jadi memang arahannya kalau mau mikat di atas pesawat itu segera sebelum naik itu sudah siap-siap. Minimal di atas itu sudah dibawa, yang paling susah ini dibawa, ya untuk laki-laki yang dibawa karena pakai sarung. Nah, yang di atas itu bisa pakai kaos. Nanti kalau sudah mau mikat tinggal dibuka kaosnya, kita tinggal pakai kain ihram yang di atas. Nah, itu. Jadi memang sebaiknya jangan yang diperselisihkan, ya. Meskipun ya menurut sebagian para ulama Jeddah itu ya boleh dijadikan sebagai mikat, dan itu saya kira keputusan pelaksanaan ibadah haji yang dipakai oleh Kementerian Agama kita. Itu menetapkan Jeddah itu juga, ya, itu pendapat kita hormati. Tapi kalau ingin berhati-hati dan memilih yang aman, seperti yang saya katakan tadi, sebaiknya berniatnya itu sebelum ya, di pesawat, ya, ketika masuk di Yalamlam, ya. Itu wallahu a'lam, ya. Ya.
secara syariat nanti kembali kepada, kalau dari sisi hukumnya ya, tergantung kepada niatnya dia pakai visa apa umpamanya. Antum ini lebih tahu karena antum di ziarah via ziarah. Iya, visa ziarah ini biasanya tidak boleh masuk Mekah dalam keadaan pakai pakaian ihram, tapi bisa masuk Mekah dengan berihram tapi tidak pakai pakaian ihram. Bisa dibedakan itu ya. Dia bisa berihram tapi tidak bisa pakai pakaian ihram, karena kalau dilihat di paspornya visa ziarah, Anda datang ini untuk melancong, bukan untuk haji dan umrah. Jadi bergantung kepada niat orang itu. Niat orang itu. Jadi bagaimana membahasakannya? Kalau dia berniat untuk berhaji dan umrah, maka secara hukum kita katakan ibadah umrahnya sah, ibadah hajinya sah. Yang penting dia masuk dalam keadaan berihram. Kalau dia tidak pakai pakaian ihram, ada konsekuensinya. Tapi konsekuensinya itu atau perbuatannya itu tidak membatalkan hajinya dan tidak membatalkan umrahnya. Itu ya. Cukup? Ya, digabung saja. Silakan Pak Haji Mustamin, ya. Waalaikumsalam. Ada ya? Ya. 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 Iya. Iya. Kalau regulasi ya terkait dengan kebijakan pemerintah dan apa yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi ya, kita bicara dari sisi hukum fikih ya. Dari sisi hukum fikihnya, yang jelas dia memenuhi syarat dan rukun haji itu semuanya kita katakan sah. Mau haji biayanya siapapun ya kita katakan sah ya. Jadi kalau ada yang kasih hadiah, alhamdulillah dapat hadiah. Saya juga mau kalau ada yang kasih hadiah, saya juga pergi haji. Alhamdulillah. Jadi kalau dikasih hadiah, oleh pemerintah, oleh siapa, betapa banyak orang yang mau haji tapi tidak sempat atau karena belum waktunya. Maka kalau ada yang kasih hadiah, masya Allah, satu nikmat yang luar biasa. Kalau kita mudah-mudahan diberikan itu. Jadi tidak ada masalah. Yang penting rukun syaratnya, wajib hajinya terpenuhi, kita katakan hajinya sah. Sampai yang saya katakan yang lalu, bahwa kalau wanita pergi haji, kemudian dia tidak disertai dengan mahram. Kan kita sudah katakan makna sanggup wanita itu kalau dia punya mahram. Tapi dia pergi, dia bilang, tunggu suami lama. Dia pergi. Sah enggak hajinya? Kita katakan sah selama terpenuhi rukun dan syaratnya. Kita katakan sah. Kita katakan. Sulit mengatakan tidak sah karena syaratnya harus rukun syarat dan kewajibannya itu rukun dan kewajibannya itu terpenuhi. Kemudian yang kedua itu kalau dia berangkatnya Ramadan, Ramadan
maka kewajibannya setelah Ramadan dia harus keluar dulu. Keluar dulu untuk ke Madinah atau kemana. Kemudian dia nanti berniat dari tempat itu. Kecuali kalau memang dia tidak punya niat haji dan umrah. Dia tinggal di Mekah, tapi ini susah ya. Ada yang mengaku, Ustaz, saya sudah lama di Mekah ini dan saya daripada nanti keluar dari kota Mekah ditangkap, mendingan saya berihram dari karena saya sudah seperti penduduk kota Mekah. Iya, saya katakan seperti itu kalau Anda datang ke Mekah memang niatnya untuk mukim di Mekah dan tidak ada niat sama sekali untuk haji dan umrah. Tapi karena sudah di Mekah lama, daripada tidak haji mendingan saya haji. Itu cocok. Anda jadi penduduk kota Mekah seperti penduduk kota Mekah. Kalau ini tidak, memang dari Indonesia sudah niat haji. Bukan niat mukim di Mekah. Jadi kalau orang yang seperti ini kita katakan berlaku hukum yang sama dengan jamaah haji yang lainnya. Jadi dia tetap harus berihram dari miqat. Miqat. Wallahu a'lam. Yang terakhir. Ya. Iya, syarat untuk melaksanakan haji badal pengganti itu orang yang menghajikan atau orang yang mengumrahkan sudah pernah haji atau sudah pernah umrah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mendengarkan seseorang yang berihram mengucapkan labbaika an syubrumah. Ya Allah, aku datang meniatkan untuk berhaji menggantikan seseorang namanya Syubrumah. Labbaika an syubrumata. Rasulullah tanya kepada orang itu, waman Syubrumah? Siapa itu Syubrumah? Sahabat itu mengatakan, akhun li au qaribun li. Dia itu saudara saya atau kerabat saya. Rasulullah tanya lagi, ahajasta an nafsika? Sudah pernah haji enggak untuk dirimu? Kata orang sahabat itu, la, saya belum pernah haji. Rasulullah katakan, hujja an nafsika. Haji dulu untuk dirimu. Baru setelah itu, kalau sudah haji, nanti tahun depan baru boleh berhaji untuk syubrumah. Itu petunjuk Nabi. Jadi tidak boleh kita ini berhaji mengumrahkan badal kalau belum berhaji. Dan tidak boleh berhaji dan berumrah dengan dua niat. Untuk diri saya dan untuk bapak saya. Tidak boleh ya. Jadi perjalanan haji untuk satu orang. Untuk diri kita. Kapan kita boleh menghajikan orang lain? Kalau kita sudah pernah menghajikan untuk diri kita sendiri. Itu namanya haji badal. Oh, kalau dia gantikan orang tuanya boleh. Tapi saat berhaji tidak boleh dia berniat untuk orang tuanya. Dia harus haji dulu untuk dirinya. Tidak apa-apa, kan biasa sekarang begitu ya. Jadi kalau kuotanya untuk bapaknya meninggal dunia boleh digantikan sama ahli waris. Nah ahli warisnya ini ketika berhaji, dia berhaji untuk siapa? Harus untuk dirinya dulu kalau belum pernah berhaji untuk dirinya. Kalau sudah pernah haji maka boleh dia berniat untuk orang tuanya, haji badal boleh. Tapi seperti itu ya, dipaham ya? Iya. Alhamdulillah, banyak orang tidak punya kesempatan untuk pergi haji. Itu nikmat para hadirin sekalian. Berhaji itu pilihan dari Allah, ya. Pilihan dari Allah. Ada orang yang sanggup tapi tidak sempat. Ada yang sudah sanggup meninggal dunia. Ya. Jadi memang dibadalkan. Nanti badalnya ya, jadi anaknya nanti tinggal berusaha ya, anaknya nanti yang sudah berhaji untuk bapaknya, setelah itu dia berusaha kumpul uang supaya nanti dia bisa menghajikan orang tuanya karena biaya ONH-nya jadi dia harus ganti itu. Iya. Kalau dia tidak sempat haji, dia bisa tunjuk orang yang sudah pernah haji untuk menghajikan. Itu tinggal solusinya itu. Iya, begitu caranya. Jangan dia pergi haji dengan
Niat tidak boleh sama sekali. Ya? Saya kira seperti itu. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Kita tutup. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله